Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Apa kabar hari ini? Kiranya adik-adik semua sehat-sehat dan selalu sukacita ya. Nah, pagi hari ini Kak Dewi yakin adik-adik semua sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap kami dengan kesehatan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati kami Tuhan, berkati kakak sekolah minggu, berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari pagi hari ini dengan sukacita, dengan semangat, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yuk kita memuji Tuhan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Hadirat-Mu sungguh indah Tuhan, dan firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Engkau menyinari setiap langkah dalam hidup kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk masuk ke dalam rencana-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, Bentuk aku menurut kehendak-Mu Tuhan, bentuk aku menurut-Mu,
ajar setiap kami untuk bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi ajarkan kami agar kami suka untuk melakukan firman-Mu dalam setiap hari, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. bentuk aku Tuhan, Bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Haleluya. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Apakah adik-adik capek? Tidak, Kak Dewi yakin. Adik-adik gembira? Pasti gembira. Adik-adik sukacita? Pasti sukacita. Karena apa? Karena kita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus senang dengan puji-pujian yang kita naikkan tadi, adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan telinga kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik ikuti Kak Dewi berdoa sama-sama ya. Yuk tutup mata dan lipat tangannya, ikuti Kak Dewi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati juga kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, selamat mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kali saya ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, buka mata kami, telinga kami, dan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu seperti benih yang subur di tanah yang subur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik semua, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dina, Ayu,
Kalisa lihat dari tadi semua teman-teman memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi kenapa kalian main-main? Sorry, Kak. Lain kali nggak boleh begitu ya. Ketika semua orang sedang memuji Tuhan, tidak baik kalian bermain. Ya, ketika kita memuji Tuhan, kita harus hormat. Oke? Lain kali tidak boleh seperti itu ya. Iya, Kak. Hai adik-adik, tadi sudah melihat cuplikan kejadian ya. Nah, menurut adik-adik, bagaimana sikap kedua teman kita itu tadi, Dina dan Ayu? Menurut kalian bagaimana? Apakah sikap mereka baik? Tentu tidak ya. Nah, ketika semua orang sedang memuji Tuhan, semua sedang menyembah dan memuji Tuhan, dia malah asik main-main ya. Dia tidak hormat dengan Tuhan. Nah, yuk kisah mereka sama seperti cerita yang akan Kalisa ceritakan ya. Sebelum Kalisa menjelaskan firman Tuhan, Kalisa mau adik-adik menonton video berikut ini. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menyuruh murid-muridnya mencari tempat baginya untuk tidur sejenak. Benar atau salah? Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel.
Apakah orang-orang menaruh jubah-jubah dan daun-daun palem di jalanan untuk menghormati Yesus? Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Kelompok orang yang mana yang tidak senang melihat Yesus datang ke Yerusalem? Nah, adik-adik sudah melihat videonya. Kita sama-sama buka yuk di Lukas 18 ayat 28 sampai 44. Di mana diceritakan Yesus itu masuk ke kota Yerusalem dan di mana banyak orang melulukan tuh maksudnya memuji-muji, berteriak Yesus Yesus gitu ya, kayak seneng gitu karena Yesus masuk ke kota itu. Nah, yang menariknya dari cerita ini, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia tidak naik kuda atau tidak naik, mungkin tidak naik hewan yang bisa membawa dia cepat berlari gitu ya, atau jalan dengan cepat gitu ya, tetapi dia memilih untuk menunggangi keledai. Adik-adik pernah lihat keledai enggak? Nah, keledai itu beda dengan kuda ya. Kalau keledai jalannya pelan ya, jalannya pelan. Sedangkan kalau keledai jalannya pelan. Tapi kalau kuda, wah jalannya cepat sekali gitu ya. Nah, biasanya kalau kuda itu digunakan oleh orang-orang untuk berperang. Kenapa? Karena kuda itu larinya cepat ya. Kalau keledai, dia karena jalannya pelan, dia tidak bisa dipakai untuk perang. Bagaimana bisa untuk perang? Dia jalannya pelan ya, jalannya santai gitu ya. Nah, jadi itulah bedanya keledai dengan kuda. Makanya kenapa Tuhan tidak memilih kuda, tidak memilih untuk menaiki kuda, tetapi menaiki keledai. Ya, ada maksudnya, ya. Karena kenapa? Kalau kuda itu identik dengan perang, ya, dengan sesuatu yang cepat, gitu ya, sesuatu yang maunya cepet-cepet, gitu ya. Biasanya digunakan untuk perang, sedangkan keledai itu diidentikan dengan keadaan damai, keadaan yang tenang, yang santai. Nah, dari situlah Tuhan ingin memberikan satu kesan bahwa Dia tuh datang ke dunia sebagai Raja Damai. Ya, adik-adik bisa lihat di kitab nubuatan Yesaya gitu ya, di Mazmur bukan di Yesaya juga dibilangkan kan ya, bahwa ada Raja Damai akan datang ke dunia ya. Nah, jadi Yesus itu datang ke dunia bukan untuk perang, tetapi Dia adalah Raja Damai. Dia membawa damai di muka bumi ini. Nah, ketika Yesus masuk ke Yerusalem menaiki keledai, dan banyak orang yang menyambut Yesus dan mengeluh-ngeluh,
menyenangkan gitu ya. Dia memuji-muji Tuhan ya, memuji-muji Tuhan Yesus gitu ya. Dan mereka menyiapkan daun palem gitu ya untuk diletakkan di tanah untuk Yesus tuh datang gitu, seperti kayak ibaratnya kayak karpetnya gitu ya. Jadi ditaruh daun-daunan di jalannya Yesus lewat gitu ya. Nah, semua orang murid-murid Yesus itu memuji dan menyorak-nyorak Tuhan. Tetapi ketika keadaan itu ada orang yang gak suka, adik-adik. Sama ya, ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ada aja yang gak suka. Ya, siapa itu? Adalah si iblis. Nah, sama seperti kejadian Tuhan Yesus ya. Ada orang yang gak suka, dia iri sama Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia adalah orang Farisi. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan suruh diem dong, katanya gitu. Jangan teriak-teriak, jangan bersorak-sorai, katanya. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang, kalau mereka diem nanti batunya yang akan teriak. Dia bilang gitu ya. Nah, sama seperti adik-adik, ketika adik-adik menyembah dan memuliakan Tuhan ya, mungkin ada orang yang gak suka, ya itu iblis ya. Iblis suka menggoda adik-adik ya. Mungkin ketika memuji dan menyembah Tuhan, ada temen yang senggol-senggolan, ada yang bilang, ada yang ketawa-ketawa, ada yang gosip-gosip, ada yang cerita-cerita ya. Itu adalah pekerjaan si iblis ya. Dia gak suka kan kalau murid-murid atau anak-anaknya Tuhan memuji dan menyembah Tuhan ya. Padahal kita adalah anak-anak Tuhan, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa Kak? Karena Tuhan adalah juru selamat kita. Dia datang ke dunia sebagai Raja Damai ya. Jadi kita harus memuliakan dan bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan. Nah, mulai hari ini ya adik-adik, Kalisa berharap ya ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita harus sama seperti murid-murid Yesus ya. Ketika memuji dan menyembah Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan dengan sorak-sorai. Ya, sungguh-sungguh. Kalau bernyanyi sungguh-sungguh. Kalau mendengarkan firman Tuhan juga sungguh-sungguh ya. Jangan sampai ada bisikan si iblis mengganggu kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, mulai hari ini kita bertekad ya menjadi anak yang dengar-dengaran firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam berdoa dan beribadah. Oke? Sekian firman Tuhan hari ini. Kalisa berharap adik-adik tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan tanpa jenuh-jenuh ya, tanpa bosen ya. Mungkin saat ini kita belum bisa bertemu, it's okay, tetapi biarlah undang Tuhan Yesus ya, undang Roh Kudus Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Oke, sehingga kita tetap selalu memuliakan Tuhan. Oke, sebelum Kalisa menutup firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau menjadi anak-Mu yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami dengan mulut kami Tuhan, kami bersorak-sorai, dengan telinga kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah hadir di dunia ini sebagai Raja Pembawa Damai. Tuhan Yesus, kami mau taat, mau dengar-dengaran, kami mau tetap memuliakan nama-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan, pelihara kami selalu ya Tuhan, dan pimpin kami Tuhan dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. See you next week. Bye.